Echo Juliet 8, report to channel 10 VTIS East. Laksana channel 10 now. Itu radio channel 16 yang biasa untuk komunikasi kapal-kapal di TSS Selat Malaka ini. Dari radio itu bisa komunikasi kalau ada kendala-kendala ke kapal-kapal lainnya pakai radio channel 16 tersebut. Memang itu channel internasional dari seluruh pelaut internasional. Di utara Pulau Berakit ini, yang wilayah kita, situ banyak digunakan kapal-kapal drifting. Drifting bisa disebut juga dengan parkir liar, karena bisa mengganggu pelayaran kapal-kapal lainnya yang lewat di situ. Ciri-ciri drifting kita harus lihat history track-nya dulu. Jadi misalnya di daerah yang sering drifting, mereka biasanya di sekitar sini. Di utara Tanjung Berakit, banyak sekali kapal-kapal tanker yang drifting untuk menunggu masuk ke Singapura. Nah ini yang harus kita antisipasi, khususnya masalah oil spill. Karena pergerakan mereka kadang-kadang juga sudah membuang limbah ya, limbah minyak biasanya. Nah di sini yang kita awasi, kapal-kapal drifting dia biasanya berputar-putar. Kadang dia mematikan ais, menyalakan ais, atau melakukan gerakan yang tidak tentu ya, tidak tentu arah, zigzag, ya seperti itu. Itu ada muatannya atau 25 April 2025, sepasukan penjaga laut Republik Indonesia menemukan kapal dengan aktivitas mencurigakan di wilayah perairan Selat Karimata, Kepulauan Riau. Di wilayah Alki 1 itu memang sudah kita petakan bahwa di sana ada kegiatan illegal mining. Kapal tersebut terombang-ambing di lautan yang diduga mengalami kerusakan mesin. Kemudian komandan kapal patroli segera memerintahkan tim VBSS untuk melakukan pengecekan intensif dan hasilnya mengejutkan. Jadi modusnya mereka melakukan pengangkutan penambangan di luar wilayah jeti yang sudah ditentukan izin penambangannya. Nah, hal ini sangat berdampak tentunya pada kerugian negara baik secara finansial maupun secara lingkungan. Sebanyak 600 kantong dengan total muatan mencapai 30 ton pasir timah mentah berhasil diamankan. Dari pemeriksaan, didapat informasi pasir timah tersebut bersumber dari tambang ilegal dan tanpa dokumen resmi. Kapal dan barang bukti ini kemudian diamankan karena diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Sesuatu disebut ilegal sebenarnya tidak sesuai ketentuan, maka itu yang kita lakukan penindakan. Kalau misalkan ada barang, oh ini menurut kita ini ilegal atau berpotensi untuk diseludupan atau ada dugaan perbuatan melawan hukum, maka kita akan lakukan tindakan itu sih Pak. Dari penyelundupan timah, ancaman lain kembali muncul. Kali ini berupa ball press, pakaian bekas ilegal. Tim gabungan Bakamla RI, BAIS TNI, dan Balai Pengawasan Tertib Niaga Kemendag bergerak ke Surabaya. Menargetkan 2 gudang penyimpanan di Kalimas dan Margomulyo. Penggerebekan berlangsung cepat. Petugas menemukan 463 ball press pakaian bekas dan 896 roll tekstil sintetis tanpa dokumen resmi. Barang-barang itu siap didistribusikan ke berbagai daerah Jawa, Bali, hingga Sulawesi. Penindakan ini membuktikan Bakamla RI tak hanya menjaga laut dari ancaman penyelundupan sumber daya alam, tetapi juga melindungi kedaulatan ekonomi bangsa dari serbuan barang ilegal yang merugikan industri dalam negeri.
masa depan kita sebenarnya di laut. Laut ini harus dijaga dan harus dibangun. Jadi tidak hanya dibiarkan saja. Makanya berharap mulai dari pendidikan dasar sampai paling tinggi pun, ini materi tentang kelautan ini harus terus ditanamkan. Visinya untuk membangun maritim ini. Kita negara kepulauan terbesar di dunia, kita harus punya konsep pembangunan maritim yang komprehensif dan tidak bisa dibangun dengan sendiri saja. Kita harus bersama-sama saling bantu-membantu dan saling berkoordinasi di lapangan. Dari ufuk timur hingga barat, dari pulau terluar hingga samudra terdalam, mereka berdiri tegap di garis depan. Bukan sekadar mengawal perbatasan, tetapi menjaga nafas kehidupan bangsa. Mereka adalah Tameng Laut Nusantara, pelindung kedaulatan, penjaga marwah Nusantara. Inilah janji Garda Samudra, demi merah putih, demi NKRI, kami selalu siap menjaganya.